Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam Media. Hari ini kita sudah memasuki kurun 15, kurun yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi kita. Pendahulu kita menjelaskan tidak lebih dari 1500 tahun Hijriah. Beliau hanya mengatakan bahwa kurun ke-14 sangat berat. Para peramal terdahulu juga hanya bisa memprediksi kejadian di abad ke-14, setelah itu tidak bisa diprediksi sama sekali. Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitabnya, Al-Hawi lil Fatawa, beliau menyatakan, yang artinya, yang ditunjukkan oleh sejumlah riwayat, bahwa waktu umat ini adalah lebih dari 1000 tahun, namun lebihnya tidak sampai lebih dari 500 tahun. Namun sampai saat ini belum ada ayat dan dalil yang pasti tentang umur umat Islam di bumi ini. Dan yang pasti bahwa ciri datangnya kiamat salah satunya adalah, seluruh umat Islam akan dibinasakan, sehingga tidak ada yang melihat kehancuran dunia ini. Kurun ke-14 dimulai dari sekitar tahun 1880, dan berakhir tahun 1980, lebih dan kurang seperti itu. Kalau kita perhatikan dengan seksama, dalam rentang 100 tahun itu, telah banyak sekali terjadi huru-hara dan bencana menimpa seluruh dunia. Kejatuhan Kesultanan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama. Maka berakhirlah kekhalifahan Islam sebagai simbol persatuan umat yang telah terbina selama 1300 tahun secara sambung menyambung. Kemudian berdiri kerajaan Saudi Arabia dengan paham Wahabinya. Maka dimulailah masa paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tasawuf runtuh dan hancur di pusat Islam yaitu Mekah dan Madinah, dengan ditutupnya pusat tarekat Naqsyabandi di Jabal Qubis. Dan dilarang segala jenis tarekat. Bukan hanya itu, kuburan Baqi sebagai jejak sejarah perjuangan Islam, juga diratakan dengan tanah, rumah para sahabat Nabi dijadikan hotel. Dan seluruh tempat bersejarah yang berhubungan dengan baginda Nabi dilenyapkan. Maka lenyaplah kenangan-kenangan fisik Nabi di dunia ini. Di kurun 14 ini sunnah disebut bid'ah dan bid'ah dijadikan sunnah. Wajib dijadikan haram dan yang haram kemudian diwajibkan. Ulama-ulama yang berpegang teguh kepada sunnah dikucilkan. Dalam rentang waktu 100 tahun itu juga terjadi dua perang besar, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dengan korban ratusan juta jiwa di seluruh dunia. Dari perang fisik yang menghancurkan jiwa dan harta itu, kerugian terbesar umat Islam tentu saja dibunuhnya paham tasawuf oleh musuh-musuh Islam, lewat agen-agen didikan para orientalis barat yang disusupkan ke dalam Islam, merusak Islam dari dalam. Ketika tasawuf lewat praktek tarekat dimasukkan dalam kategori bid'ah, sesat, bahkan kafir, maka di saat itulah Islam menjadi lemah, lunglai tidak berdaya menghadapi tantangan zaman. Kapan munculnya negara Israel? Yaitu ketika Jabal Qubis ditutup dan ajaran tasawuf menjadi haram di seluruh dunia, terkhusus di negeri Arab. Maka dimulailah pembantaian demi pembantaian umat Islam tanpa mampu kita melawannya. Umat Islam seluruh dunia lumpuh total. Seluruh orang berdoa agar Israel hancur, tapi Israel semakin kuat, di mana letak kesilapannya. Kenapa doa tidak lagi makbul? Kita yang telah berada di kurun 15 yang sangat berat ini. Tidak ada jalan keluar, kecuali kita harus berada di dalam kapsul menang agar kita terbentengi. Kapsul menang itu tidak lain adalah kalimat Allah yang berkekalan di dalam hati. Bagi yang telah memiliki guru mursyid, laksanakan zikir seperti yang diajarkan, senantiasa di dalam rabitoh, agar terus tersambung kepada Rasulullah, dengan cara ini pula senantiasa tersambung kepada Allah. Dalam masa yang penuh dengan angkara murka ini, juga telah diprediksi, Islam akan bangkit membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam bangkit tidak mungkin hanya fisiknya atau syariatnya, tapi yang paling wajib adalah bangkitnya ruh tasawufnya. Maka di zaman yang Islam kembali menjadi asing ini, hendaknya kita semua terus berpegang kepada tali Allah agar kita semua selamat. Islam menjadi asing yang disebut Nabi tentu saja bukan gerakan fisik yang kita kenal. Ibadah umat Islam sampai saat ini tidak terlihat asing, bahkan gerakan Islam secara zahir telah bangkit dan semua menerima. Pakaian Islam, hukum mengarah kepada Islam, salat berjamaah digalakkan terus. Lalu di mana letak asingnya? Asing dimaksud oleh Nabi adalah, Islam yang diamalkan hanya bersifat fisik semata. Nabi di zamannya melaksanakan sholat berserta dengan ruh ikut sholat, ikut bermikraj, sedangkan di akhir zaman hanya gerak fisik semata. Sampai saat ini ajaran Islam yang murni itu tetap terpelihara,
dibawa oleh para ulama pewaris Nabi, yang bukan saja mewarisi ajarannya tapi juga cahayanya. Begitu pentingnya setiap manusia wajib memiliki seorang mursyid. Ajaran Islam itu tersimpan rapi dalam kolbu para guru mursyid, yang kemudian dilimpahkan kepada kolbu orang-orang beriman sejak dari zaman dulu sampai akhir zaman nanti. Mungkin saat ini tasawuf menjadi haram di Mekah, itu karena hasutan para orientalis. Mereka adalah musuh-musuh Islam sejak ratusan tahun lalu. Tapi yakinlah akan tiba masa di mana Mekah kembali menjadi pusat tasawuf dunia. Semoga kita semua diberi kesehatan dan umur panjang, untuk menyaksikan masa paling bahagia itu. Hmm.